Salam Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita, karena Tuhan ingin kita semuanya selamat. Satu pun tidak ingin dia binasa. Tapi kita yang menentukannya, Bapak Ibu saudaraku. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman Tuhan, firman kebenaran, supaya kita betul-betul mendapatkan janji-janjinya Tuhan. Jadi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak, dan di pada pagi hari ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan, sehingga di pada pagi hari ini kami masih bisa menghirup udara yang segar. Itu semua Tuhan Yesus bukanlah kekuatan kehebatan usaha kami, tapi karena Engkau sangat peduli kepada kami. Kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Baik juga Bapa, di pada pagi hari ini kami juga akan merenungkan sebagian firman-Mu. Engkau tetap campur tangan, Engkau berkarya, Engkau membimbing, Engkau membukakan rahasia firman-Mu, sehingga betul-betul Bapa kami bisa mengerti dan bisa menjalankan seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Kami mengaku Tuhan Yesus banyak kekurangan kelemahan kami Tuhan Yesus, banyak kesalahan yang kami lakukan, tapi kami percaya Bapa Engkau mengulurkan tangan-Mu Tuhan, memenuhi kami dengan tuntun Roh-Mu, sehingga betul-betul Roh-Mu menyertai, mengajari, membimbing, menuntun sepanjang kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami mampu untuk menjalankan seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Kami percaya Bapa Engkau berkati renungan pagi kami ini dari awal pertengahan berjalan dengan baik oleh tuntunan penyertaan lindungan-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Salam Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua kita rasakan oleh karena penyertaan pelindungan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan sangat peduli pada kita, sehingga di pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca dari Wahyu 20. Wahyu 20 mulai ayat 1. Judulnya Kerajaan 1000 tahun. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mati, kita akan dibangkitkan. Ketika Yesus datang kedua kalinya dari sorga, kita akan dibangkitkan, diberi tubuh baru, tubuh surgawi, bagi orang-orang yang kudus dan taat dan setia. Bagi orang yang tidak taat dan setia, dia akan menunggu 1000 tahun kemudian, barulah dibangkitkan, barulah di situ dia akan diberi tubuh, dan disitulah dia akan berikan penghukuman, dibakar selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jelas di sini firman Tuhan mengatakan, sehingga itulah kita lebih sungguh-sungguh lagi pada Tuhan, supaya kita dapat ketika kita melihat kedatangan Tuhan Yesus, kita ikut terangkat. Jadi sini kita melihat Wahyu 20 ayat 1. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi kita melihat Bapak Saudaraku, ketika nanti Yesus datang kedua kalinya, setan diikat 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya.
di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi di sini kita melihat ketika nanti Yesus datang kedua kalinya, setan itu dilemparkan ke jurang maut. Dia akan dikasih materai di atas sehingga dia ketika nanti sudah 1000 tahun lamanya, dia akan diberi waktu sedikit dilepaskan. Jadi lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat kerajaan 1000 tahun ini ketika nanti kita sudah dibangkitkan, diberikan tubuh baru, kita seperti malaikat, kita akan memerintah 1000 tahun. Jadi kita bersama-sama Tuhan Yesus. Jadi di sini kita melihat bagaimana ketika kita meninggal. Jadi kita meninggal itu bukannya siap segalanya, tapi kita meninggal itu kita ada kehidupan yaitu kehidupan yang baru. Kehidupan baru itu yaitu perjuangan kita selagi kita masih hidup dalam dunia ini. Itulah perjuangan kita sehingga kita taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena pengharapan kita, karena firman Tuhan mengatakan kita akan dibangkitkan. Kita dibangkitkan, kita akan diberi tubuh surgawi. Dan situ kita nanti akan merintah 1000 tahun untuk bersama-sama Tuhan Yesus. Jadi kita akan memerintah. Jadi kita itu dibangkitkan, tapi orang-orang yang tidak setia, dia belum dibangkitkan ketika Yesus datang ke dunia ini. Tapi yang dibangkitkan itu adalah orang-orang yang taat dan setia. Jadi orang-orang yang tidak taat setia itu masih menunggu di alam maut 1000 tahun lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat bagaimana penderitaan yang derita oleh jiwa-jiwa yang tidak taat kepada firman Tuhan. Jadi itu Bapak Saudaraku, makanya kita buat renungan setiap pagi ini supaya kita betul-betul bisa bersama-sama Tuhan Yesus, supaya kita nanti dibangkitkan ketika dia datang kedatangan kedua kalinya. Kita akan diubahkan dan kita akan diberi tubuh baru, yaitu tubuh surgawi. Jadi Bapak Saudaraku, di situ nanti ketika kita dibangkitkan, kita ada berkuasa 1000 tahun lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, inilah perjuangan kita supaya kita itu kudus. Karena kita tanpa kekudusan kita tidak akan mendapatkan kebangkitan. Kita tidak akan dapat kebangkitan ketika Yesus datang kedua kalinya. Tapi kita menunggu 1000 tahun lagi. Ketika kita mati, kita menunggu 1000 tahun lagi dalam alam maut, barulah dibangkitkan, baru diberi tubuh, barulah dibakar selama-lamanya. Jadi inilah kematian yang kedua kalinya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada firman Tuhan supaya kita mengerti bagaimana sebetulnya kehidupan ini. Untuk apa kita hidup dan apa yang harus kita kerjakan dan kita kemanakah arah tujuan kita. Jadi jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita tidak tahu arah tujuan kita, sehingga kita merasa kita ini hidup di dunia ini selama-lamanya, sehingga kita lupa akan kematian. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti akan mati. Ketika kita mati, jika kita memang orang-orang taat dan setia,
kita akan ditaruh di Taman Eden. Di Taman Eden, tapi jika yang tidak taat dan setia, dia akan ditaruh di alam maut. Jadi kita melihat di situ ada perbedaan yang taat dan setia. Jadi ketika nanti Yesus datang kedua kalinya, orang-orang yang taat dan setia itu dia akan diberi tubuh yang baru, tubuh surgawi. Bagi orang-orang yang tidak taat dan setia, dia akan menunggu di alam maut 1000 tahun lagi. Baru tiba saatnya 1000 tahun sehingga dia diberi tubuh yang baru, yaitu untuk dibakar selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tujuan dan jalan perjalanan kita adalah untuk menuju kesuksesan, yaitu mendapatkan kehidupan yang kekal, kebangkitan pertama. Nah, jadi jangan kita nanti ketika Yesus datang kedua kalinya kita tidak dibangkitkan, atau yang masih hidup tidak diangkat, tidak diubahkan. Jadi itu karena ada semalam kita yang baca semalam firman Tuhan, ada 2 orang, ada satu yang terangkat, ada satu yang tinggal. Nah, jadi yang terangkat itu dah yang taat dan setia, yang tinggal itu adalah yang tidak taat dan setia, yang suam-suam kuku. Nah, jadi Yesus itu dibuat menjadi keberapa kalinya. Yesus mengatakan, Tuhan mengatakan, harus aku nomor 1. Jika engkau mengasihi orang tuamu lebih daripada aku, engkau tidak layak bagiku. Jika engkau mengasihi anak perempuan, laki-laki atau perempuan lebih dari aku, engkau tidak layak. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, harus kita utamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kita melihat kehidupan kita saat ini Bapak Saudaraku, kita mengatakan kita ini orang Kristen, pengikut Kristus, tapi kita membuat Kristus itu nomor keberapa. Jadi ini Bapak Saudaraku menjadi ingatan buat kita, supaya kita mengingat bagaimana sebetulnya janji-janji Tuhan yang diberikannya dalam firman kebenaran ini. Jadi inilah janji Tuhan, inilah firman Tuhan, petunjuk yang diberikan Tuhan, di mana sesuai dengan Alkitab tuliskan. Jadi semuanya ini akan genap, semuanya ini akan terjadi. Jadi ini bukanlah hanya supaya kita menakut-nakuti, tapi ini kebenaran. Nah, jadi firman Tuhan ini adalah kebenaran, kan kita tahu bahwa kita akan mati, dan kita tahu bahwa kita itu akan bangkit. Nah, bahkan kita bangkit itu, jadi semua manusia akan bangkit, gak ada yang tinggal, tapi hanya itu tadi yang kudus akan bangkit di kedatangan Yesus kedua kalinya. Tapi bagi orang yang tidak taat dan setia, tidak kudus, dia tidak dibangkitkan saat itu, tapi menunggu 1000 tahun lagi di alam maut. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, supaya firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita super hati-hati. Jangan kita hanya ikut-ikutan saja, jangan kita hanya suam-suam kuku saja, jangan kita hanya mengatakan saya ini anak Tuhan, saya ini orang Kristen, tapi kita tidak mau membaca firman-Nya, tidak mau melakukan firman-Nya, tidak mau taat dan setia. Jadi jika kita tidak taat dan setia, berarti kita sama orang-orang ahli Taurat. Dia mengerti, dia tahu seluk-beluk semua isi Alkitab, tapi dia tidak mau taat kepada Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita mengatakan asal percaya saja, asal beriman saja. Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan kepada kita, setan-setan pun percaya. Bahkan dia katanya merinding, menggigil. Nah, kenapa? Karena kuasa Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di ayat 5 mengatakan kepada kita, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan mengatakan di sini tadi, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Jadi dia tidak bangkit sebelum 1000 tahun sesudah datang Tuhan Yesus kedua kalinya.
Jadi dia menunggu. Jadi yang bangkit itu adalah yang taat dan setia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang tidak taat dan setia sudah pasti ada masuk ke alam maut. Karena di sini tadi katanya kepada kita di ayat 4 ini tadi kepada katakannya kepada kita, ayat 4 katanya tadi, lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun lamanya. Jadi sini kita melihat Bapak Saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan kita yang menderita. Bahkan tadi kita melihat bagaimana melihat jiwa-jiwa yang sudah dipenggal kepalanya karena memperjuangkan firman kebenaran, yang sudah mati dalam Tuhan, berjuang untuk Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, semuanya itu yang datang kepada Tuhan adalah penderitaan daging, penderitaan jasmani. Jika kita tidak mau menderita, tentu kita tidak akan mendapatkan janji-janji Tuhan itu. Karena kata firman Tuhan mengatakan, jika engkau percaya kepadaku, engkau harus memikul salibmu dan ikut aku. Jadi berat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tidaklah seberapa manusia mau untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus untuk dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita berpikir? Tuhan mengatakan jika kita menyayangi Bapak Ibu kita lebih daripada Tuhan Yesus, kita tidak layak. Bahkan kata Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita, jika engkau mengasihi anakmu laki-laki perempuan lebih daripada aku, engkau tidak layak. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidaklah seberapa manusia lebih cinta kepada Tuhan Yesus daripada anak-anaknya. Tidaklah sama seperti kita lihat bagaimana Bapak Abraham rela untuk mempersembahkan anaknya karena Tuhan meminta. Tuhan mengatakan, persembahkanlah anakmu yang tunggal itu untuk persembahan bakaran. Jadi tidaklah seberapa manusia bisa sama seperti Bapak Abraham. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, makanya firman Tuhan mengatakan kepada kita, banyak yang datang tapi sedikit yang terpilih. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang kita menyaksikan video ini, saya rindu kita bersama-sama nanti akan dibangkitkan ketika Yesus datang kedua kalinya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya hanya mengingatkan kita, bukan mengajari, bukannya mengkhotbahi, tapi saya mengingatkan di mana firman yang disampaikan melalui firman-Nya kepada kita, di mana kita baca di pada pagi hari ini, kita akan dibangkitkan. Kita dibangkitkan yang taat dan setia, dan kita akan memerintah 1000 tahun lamanya bersama Tuhan Yesus. Jadi kita akan diubahkan seperti malaikat. Jadi kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang tidak taat dan setia, dia akan menunggu 1000 tahun lamanya baru dia dibangkitkan. Untuk mendapatkan hukuman yang kekal. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di sini supaya kita membuka hati, mengingatkan kita supaya kita itu tekun, sungguh-sungguh menjalankan kebenaran firman Tuhan, di mana saat ini Tuhan masih memberikan
kesempatan buat kita supaya kita mendapatkan janji-janji Tuhan itu. Kita melihat ayat 5 tadi kepada kita, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Itulah kebangkitan pertama. Jadi kita melihat orang-orang tidak taat dan setia, dia tidak dibangkitkan. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan ayat 5 ini. Jadi ayat 6 mengatakan berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah segala raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat di sini tadi kita melihat kita akan dibangkitkan dan kita akan memerintah 1000 tahun lamanya. Jadi di sini tadi kita melihat berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Jadi kita kuduslah, berbahagialah karena kamu kudus, taat dan setia. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita melakukan aturan-aturan manusia, kita tidak akan mencari, tidak akan mengutamakan kekudusan itu. Maka karena apa? Karena manusia mengatakan asal percaya saja kamu akan selamat, kamu akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Hanya yang penting kamu percaya. Jadi tapi jelas di sini kita melihat ayat 6 katakan kepada kita, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan pertama itu. Jadi kita harus kudus, kita kudus sehingga kita mendapatkan kebangkitan yang pertama itu. Jika kita tidak kudus, kita tidak akan mendapatkan kebangkitan pertama itu. Kita akan dibangkitkan akan sesudah kita menjalani 1000 tahun lamanya. Jadi jika kita tidak taat dan setia, kita akan menunggu 1000 tahun lamanya di alam maut. Sesudah itu kita akan dibangkitkan, diberikan tubuh. Di situ kita nanti akan dibakar bersama-sama si iblis di api neraka selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidak lagi ada siaran ulangan. Tidak lagi kita bisa mengatakan, Tuhan, aku bertobat, aku sungguh-sungguh percaya kepadamu. Jika kita sudah mati sampai kita dikirim ke alam maut, tidak lagi ada lagi artinya kita menyesali perbuatan-perbuatan kita. Jadi sekaranglah saatnya jika kita menyesali perbuatan-perbuatan kita, kita minta ampun kepada Tuhan, kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh untuk taat kepada firman Tuhan. Disinilah kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Disinilah kita akan mendapatkan kebangkitan yang pertama itu. Jika kita tidak lulus untuk kebangkitan pertama, kita akan menderita selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah sebabnya kita dibuat renungan pagi ini untuk mengingatkan kita supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi, supaya kita lebih lagi waspada untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi tidaklah sama seperti manusia mengatakan, cukup percaya saja, cukup kamu menjadi orang Kristen. Itu hanya perkataan-perkataan manusia. Jika kita selidiki firman kebenaran ini, tidaklah seperti itu. Jika kita hanya percaya saja, bahkan kata firman Tuhan mengatakan setan-setan pun percaya, tapi dia tidak taat dan setia. Bahkan juga kita melihat ahli-ahli Taurat juga percaya, tapi tidak mau taat kepada firman kebenaran. Dia tahu semuanya, kejadian sampai wahyu firman Tuhan ini, tapi dia tidak mau taat dan setia. Dia hanya menguji terus. Jadi inilah Bapak Saudaraku, kita diajari Tuhan Yesus tahun 2000 lalu dia datang ke dunia ini. Dia segala cara upaya supaya kita itu taat dan setia. Ya mungkin di perjanjian lama karena kita tidak jumpa bersama Tuhan, kita tidak yakin dan percaya. Tapi Yesus datang ke dunia ini untuk mengajari kita. Yesus datang ke dunia ini untuk mempraktekkannya. Yesus datang ke dunia ini segala cara
supaya kita mau berbalik kepada firman Tuhan. Segala contoh dia buat, perumpamaan demi perumpamaan dia perbuat supaya kita bisa menangkap jalan-jalannya Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada firman-firman kebenaran supaya kita betul-betul mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Karena jelas firman Tuhan tadi mengatakan tadi, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapatkan bagian dalam kebangkitan pertama. Jadi berbahagialah jika kita mengejar kekudusan itu, walaupun mungkin kita dihina, walaupun kita diejek, walaupun kita dikata-katai, walaupun kita olok-olok, itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena kita hidup di dalam dunia ini, firman Tuhan mengatakan di Mazmur 70 tahun, 80 jika kita kuat 80 tahun. Jika kita hanya 70-80 tahun yang kita dapat penderitaan, tapi kita hidup selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Jadi perjuangkanlah Bapak Ibu Saudaraku, mati hidup kita adalah di dalam Tuhan. Memang secara daging Bapak Ibu Saudaraku tidaklah gampang. Karena apa? Karena kita harus menanggalkan kedagingan kita, menanggalkan hawa nafsu kita, menanggalkan harga diri kita, menanggalkan egois kita. Itu tidaklah gampang Bapak Ibu Saudaraku. Pada umumnya manusia harus mengandalkan kekuatannya, harus mencari siapa jati dirinya. Bahkan manusia memperjuangkan harga dirinya, bahkan manusia mencari kenikmatan. Tidak seberapa manusia ingin mau menderita seperti Tuhan Yesus. Jadi kita diajarkan Tuhan Yesus karena kita hidup dalam dunia ini adalah kita tahu bahwa kita numpang. Jadi kita itu diajarkan supaya kita tetap kuat dan semangat dan kembali kepada firman Tuhan, supaya kita mendapatkan janji-janji Tuhan itu, di mana kita mengatakannya kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Mendapatkan kehidupan yang kekal itu tidaklah gampang seperti apa yang dikatakan manusia, tapi ada proses, ada harus yang kita tanggung. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita masih hidup dalam dunia ini, tentu kita berat untuk melakukannya. Tapi jika kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita membaca firman Tuhan, firman kebenaran ini, Roh Tuhan akan berkarya. Roh Tuhan akan membimbing kita. Roh Tuhan akan memampukan kita sehingga betul-betul kita mampu untuk menjalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jika kita hanya mengandalkan kekuatan kita, tentu kita tidak mampu. Tentu kita tidak akan kuat. Karena apa? Karena kekuatan kita terbatas kekuatan kita, kemampuan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita, karena kekuatan kita tentu terbatas. Kemampuan kita tidak akan bisa menembus jalan-jalannya Tuhan. Jadi harus kita membuka hati kita, menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, sehingga kita akan dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus itulah akan membimbing kita, menuntun kita, menyertai kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kita akan dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi jika kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus itulah yang akan berkarya. Roh Kudus itulah akan menuntun kita, mengajari kita, membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidaklah gampang mendapatkan tuntunan Roh Kudus itu jika kita tidak membuka hati sepenuhnya melakukan kebenaran firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, banyak hamba-hamba Tuhan saat ini menyangkal itu namanya Roh Kudus. Karena dia mengandalkan logikanya, dia mengandalkan pikirannya, dia mengandalkan kepintarannya, sehingga dia akan menyangkal Roh Kudus. Dia tidak percaya Roh Kudus bekerja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sehingga firman Tuhan ini ditambah-tambahi, dikurang-kurangi seturut dengan kehendaknya, seturut dengan keinginannya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita melakukan firman Tuhan ini taat dan setia, jangan dikurang-kurangi, jangan ditambah-tambahi, supaya kita betul-betul mendapatkan janji-janji Tuhan itu.
Jika kita kurang-kurangi, jika kita tambahi, tentu kita tidak bisa mendapatkannya. Karena apa? Karena jika kita kurang-kurangi, jika kita tambahi, Roh Kudus tidak akan menempel dalam roh kita ini, tidak akan dimateraikan dengan roh kita ini. Tentu kita hanya mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kepintaran kita, tapi Roh Kudus tidak akan bekerja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika kita tidak penuh Roh Kudus, siapakah menjamin kita? Karena jelas firman Tuhan mengatakan, kita ulangi lagi di Efesus 1. Jelas di sini Bapak Saudaraku, di Efesus 1 ini kita melihat jaminan. Jadi sini kita melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Jadi kita mendengar firman kebenaran itulah Alkitab yang kita cintai, Alkitab yang kita percayai, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus itu. Jadi ketika kita percaya, taat dan setia, kita akan dimateraikan dengan Roh Kudus itu. Jadi jika kita membaca firman Tuhan ini dengan akal kita, dengan kepintaran kita, kita tidak akan mendapatkan Roh Kudus itu. Tapi ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita membuka hati, mau membaca firman Tuhan, taat dan setia, kita akan dimateraikan dengan Roh Kudus itu. Itulah akan jaminan menuntun menyertai kita. Jadi jelas ini katanya di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperolehnya seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus itulah jaminan. Roh Kudus itulah jaminan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi jika kita tidak tuntun Roh Kudus, tentu kita tidak akan bisa kita menjumpai bagaimana Yesus sudah menjanjikan mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena apa? Karena kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus taat dan setia untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena jika kita tidak taat melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, tentu kita tidak akan tahu jalan-jalannya Tuhan, apa yang harus kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, tidaklah gampang. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita memang sungguh-sungguh ingin mendapatkan kehidupan yang kekal itu, marilah buka hati kita. Buka hati kita, kita baca firman Tuhan ini, kita lakukan taat dan setia, dan kita uji apakah firman Tuhan ini benar atau tidak. Jika tidak benar, tak usah kita melakukannya. Karena apa? Karena itu sia-sia, itu menyiksa diri kita. Jadi kita harus menguji firman Tuhan ini. Nah, jika kita tidak menguji, kita tidak akan tahu bagaimana dahsyatnya firman Tuhan ini, bagaimana sebenarnya firman Tuhan ini hidup atau mati. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, harus kita mengujinya. Jangan kita hanya ikut-ikutan saja, jangan kita hanya dengar-dengaran saja, tapi kita mari praktekkan, uji firman Tuhan ini. Jadi ini semua Saudaraku tidaklah gampang untuk melakukannya. Tapi teori memang betul-betul bisa gampang, tapi prakteknya ini adalah oleh karena tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhanlah memampukan kita. Tuntunan Tuhanlah yang membimbing kita. Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Tuhan, jelas firman Tuhan mengatakan di Yohanes 14, jelas katakannya kepada kita tidak tim piatu, tapi kita diberikan Tuhan kepada kita roh penolong. Roh penolong untuk membimbing, menuntun, menyertai kita untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi jika dengan kekuatan kita, jika dengan kegigihan kita tidak akan mampu. Tapi jelas firman Tuhan mengatakan di Yohanes 14 ayat 15 ini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu tidaklah gampang. Tidaklah gampang menuruti perintah firman Tuhan ini. Jadi kenapa kita bisa? Karena di sini katakannya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di mana tadi Efesus 1 tadi ayat 14 tadi dimateraikan dengan Roh Tuhan, Roh Kudus. Di sini katanya tadi, dikatakan tadi ayat di Yohanes 14 ini ayat 16 ini, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Tuhan itulah yang menyertai kita selama-lamanya selagi kita hidup dalam dunia ini. Dialah akan mengajari kita, Dialah akan membimbing kita, Dialah akan menuntun kita ke arah jalan-jalannya benar. Jadi jika kita berbuat salah, Roh Tuhan, Roh Kudus itu akan berkata dalam hati kita, "Nakku, jangan lakukan itu, karena kamu bukan lagi bagianmu itu, tapi kamu menjalankan seturut dengan kehendak Bapamu." Jadi Roh Tuhan itu berkata-kata dalam hati kita. Roh Tuhan itu menuntun kita. Roh Tuhan itu akan menyertai kita, membimbing sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Kan jelas di sini tadi firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak mengenal Dia dan dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi sudah diam dalam hati kita ini, dalam roh kita ini. Roh Tuhan itu, Roh Kudus itu sudah diam dalam roh kita ini. Tapi sini katanya tadi orang dunia tidak ngerti. Karena katanya 17 katanya kepada kita tadi, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Jadi dunia tidak dapat menerima Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, yang disampaikan adalah dengan akal, dengan kepintaran, dengan kegigihan Dia, dengan upayanya, bukan karena tuntunan Roh Kudus. Jadi jelas ini katanya tadi pada kita ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Jadi dunia tidak mengenal Roh Kudus dan tidak melihat Dia dan tidak merasakannya. Jadi sini jelas firman Tuhan mengatakan tadi, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi kita yang sudah penuh Roh Kudus, kita merasakannya, kita mengerti. Kenapa? Karena semuanya itu jika tidak tuntunan Roh Kudus, kita tidak akan mampu untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita melihat tadi di Wahyu tadi, aku melihat manusia yang sudah dipenggal kepalanya karena memperjuangkan Injil, memperjuangkan nama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa nabi-nabi sebelum kita banyak penderitaan, bahkan kita melihat bagaimana Rasul Paulus, Yohanes kita melihat dipenggal kepalanya, ditaruh di atas talam. Itu kita melihat bagaimana perjuangan dia. Jadi itu kenyataan yang tuliskan Tuhan Yesus tadi, firman Tuhan tadi kepada kita. Itulah contoh-contoh pejuang-pejuang, semua itu mati syahid, di mana perjuangan dia untuk memperjuangkan masa hidup kekal itu. Jadi dia rela mati untuk memperjuangkannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi tidaklah gampang mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Harus ada perjuangan. Bagaimana kita melihat Rasul Paulus menderita. Dia menderita mati-matian untuk memperjuangkan, bahkan dia dipenjarakan sekalipun. Dia tetap dari penjara, tetap memberikan surat untuk kepada jiwa-jiwa. Itulah iman percayanya, dia taat dan setia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi jika kita pikirkan saat ini Bapak Saudaraku, kita melihat, kita mengatakan kita cukup percaya saja, cukup beriman saja. Jadi bagaimana, apa yang kita dapatkan Bapak Saudaraku jika kita hanya mengatakan cukup percaya saja, cukup beriman saja. Bahkan kita melihat bagaimana penderitaan sebelum kita di dalam Alkitab ini, nyata penderitaan itu sangatlah luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sangatlah jelas firman Tuhan mengatakan, bahkan jika kita mengikuti kebenaran manusia, tentu kita disayangi. Karena kita melihat bagaimana Bapak Saudaraku di ayat 15 ini,
Yohanes 15 kita melihat Bapak Saudaraku di ayat 18 sini, kita melihat di sini Bapak Saudaraku bagaimana firman Tuhan mengatakan kepada kita, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada